Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita yaitu Dr. Andes Haji Rusmadi, MMPD mata kuliah Pendidikan Lingkungan Budaya dan Teknologi yang telah memberi kesempatan untuk mempresentasikan atau menjelaskan makalah PLSBT sebagai komponen mata kuliah umum, ruang lingkup studi PLSBT dan manfaat mata kuliah PLSBT bagi mahasiswa dan juga masyarakat. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kerabat saya yang telah membantu untuk mengerjakan tugas ini. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Sakinah dengan NIM 0220110081 dari Prodi PAI non-reguler semester 2 kelas B2 yang berjudul Pendidikan Lingkungan Budaya dan Teknologi. Langsung saja, saya akan bacakan latar belakang terlebih dahulu. Mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial, Budaya, dan Teknologi merupakan salah satu mata kuliah umum dengan bobot 2 SKS yang merupakan hasil gabungan dari mata kuliah ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar dalam realita kehidupan sehari-hari. Dijumpai kompleksitas masalah dan halaman masalah sosial dan masalah yang ditimbulkan dari efek ilmu dan teknologi, dan munculnya mata kuliah PLSBT ini merupakan solusi dari permasalahan-permasalahan yang kompleksitas permasalahan pokok yang ingin dicari pemecahannya melalui studi PLSBT ini adalah masalah sosial dan masalah kebudayaan secara umum. Ketika masalah itulah yang pada tahap kompleksitas permasalahan dihadapi umat manusia saat ini melalui mata kuliah PLSBT. Permasalahan kealamat sosial dan budaya tidak hanya didekati dari segi pencarian alternatif pemecahan permasalahannya saja, tetapi juga dari segi pendidikan dalam kurung pendidikan PLSBT yang ingin atau hendak menanamkan kepada mahasiswa sebagai peserta didik fungsi atau tujuan pokok pendidik, yaitu ranah pengetahuan dan kognitif, sikap atau afektif, ranah psikomotorik atau keterampilan, dan ranah kemauan atau konotif yang bermuatan, berlandasan, dan bersumber pada norma moral, mental, dan nilai yang dijunjung tinggi dalam peradaban manusia. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu PLSBT sebagai komponen mata kuliah umum menghadapi masalah-masalah dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Demikian pula untuk memenuhi tuntunan masyarakat dan negara akan memakan diselenggarakan program-program pendidikan umum. Adapun tujuan pendidikan umum adalah menghasilkan warga negara sarjana yang berkualitas. Mata kuliah umum lebih menitik beratkan pada usaha untuk pengembangan kepribadian mahasiswa. Dengan kemampuan ini diharapkan mahasiswa dapat memiliki pengetahuan sehingga mampu menunjukkan sikap, tingkah laku, dan tindakan yang mencerminkan kepribadian Indonesia. Akan memahami dan mengenal nilai-nilai keagamaan, lingkungan, kemasyarakatan, dan kenegaraan, serta memiliki pandangan yang luas, kepekaan terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia, pembentukan dan pengembangan kepribadian, serta wawasan, pengertian, pengetahuan, dan
pemikiran mahasiswa mengenai berbagai gejala yang ada dan timbul dalam lingkungan, khususnya gejala-gejala berkenaan dengan masyarakat dan lingkungan, agar daya tangkap persepsi dan penalaran berkenan dengan meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya melalui hubungan sesama manusia dan lingkungan alam, dan meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk sosial budaya dan bagian mata terpisahkan dari alam sekitarnya. Pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup PLSBT. Perkuliahan PLSBT melibatkan berbagai ilmu baik yang tergabung dalam ilmu-ilmu sosial halaman maupun kompetitif. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam mata kuliah PLSBT adalah pendekatan multidisipliner dan interdisipliner. Multi aspek atau multidimensional untuk mengembangkan materi dan tema-tema di atas dapat bertitik tolak dari segi konsep lingkungan, budaya, teknologi, maupun sosial. Pembahasan yang terakhir, manfaat mata kuliah PLSBT bagi mahasiswa dan masyarakat. Manfaat mata kuliah PLSBT bagi mahasiswa sangatlah bermanfaat saat menghadapi masalah-masalah di lingkungan sekitar dan memperluas wawasan dan pemahaman mahasiswa terhadap pendekatan sosial, terhadap kompleksitas. Tidak hanya itu saja, ilmunya pun sangat penting untuk menghadapi segala permasalahan di luar kampus maupun di dalam kampus. Begitupun untuk masyarakat, sangatlah terpakai ilmu ini karena pada dasarnya hidup di dunia ini pasti manusia masing-masing memiliki permasalahannya sendiri. Tidak ada satu orang pun di dunia ini tidak memiliki masalahnya. Kesimpulannya, PLSBT adalah sebuah kajian dan sebuah studi tentang masalah-masalah lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Pemahaman tentang kajian dan konteks PLSBT sering untuk mendudukan di mana letak PLSBT dalam konteks kajian keilmuan. Ilmu sangat penting untuk dipelajari, dibina, dan dikembangkan untuk mencapai kehidupan manusia yang lebih baik. Karena PLSBT sebuah kajian, maka ia menyangkut seluruh disiplin yang ada dan relevan sepanjang mengkaji permasalahan yang timbul dalam PLSBT akan melibatkan banyak pendekatan. Dalam pemecahan masalah dalam mata kuliah PLSBT adalah dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, pendekatan multidisipliner, pendekatan transdisipliner, pendekatan cross-disipliner, atau paling tidak dengan menggunakan pendekatan multi-aspek atau pendekatan multidimensi. Pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan dua ilmu atau lebih secara umum atau arti luas disebut dengan pendekatan interdisipliner, dapat dibagi ke dalam 4 jenis pendekatan, yaitu pendekatan interdisipliner, pendekatan multidisipliner, pendekatan transdisipliner, dan pendekatan cross-disipliner. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.